Oke teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kebudayaan Pulau Flores. Nah, selain dikenal dengan keindahan alamnya, Nusa Tenggara Timur juga memiliki kekayaan budaya yang melimpah beserta keunikannya masing-masing. Nah, salah satunya adalah Pulau Flores. Pulau ini adalah sebuah pulau yang berada di bawah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama dari Pulau Flores berasal dari bahasa Portugis yaitu Cabo de Flores dan Flores yang berarti Tanjung Bunga. Nama ini awalnya diberikan oleh SM Cabot dalam rangka menyambut wilayah timur dari Pulau Flores. Nah, seiring berjalannya waktu, nama ini pun akhirnya dipakai secara resmi sejak tahun 1936 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Henry Brouwer. Lalu sebuah studi yang Ioran Bouw pada tahun 1969 mengungkapkan bahwa jika dilihat dari sudut pandang antropologi, nama asli Pulau Flores yang sebenarnya adalah Nusa Nipa atau Pulau Ular. Istilah ini lebih bermanfaat karena menggambarkan makna filosofis, kultural, dan ritual dari masyarakat Flores. Berbagai suku yang berada di Kepulauan Flores ini merupakan percampuran antara etnis Melayu, Melansia, dan Portugis. Flores dahulunya merupakan koloni Portugis. Hal ini membuat kebudayaan di Flores cukup identik dengan kebudayaan yang dimiliki. Lokasi persebaran suku Flores adalah kelompok etnis yang tinggal di Pulau Flores, Indonesia. Namun, sebagian dari mereka juga merantau ke berbagai tempat di Indonesia dan bahkan ke luar negeri untuk berbagai alasan seperti pekerjaan, pendidikan, atau perkawinan. Nah, beberapa tempat di mana orang Flores sering merantau seperti di Pulau Jawa. Nah, banyak orang Flores pergi ke Pulau Jawa, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Diperkirakan di Pulau Flores terdapat 7 kelompok bahasa. Yang pertama adalah kelompok bahasa Flores Barat, Flores Timur, Sumba, Timur Barat, Timur Timur, Pantara, dan Alor. Sementara itu terdapat himpunan berkas isologis dan perhitungan dialektometri di Nusa Tenggara Timur. Nah, diperkirakan terdapat 5 kelompok bahasa, yaitu kelompok bahasa Flores Sumba, Timur Barat, Timur Timur, Perantara, dan Alor. Interpretasi dari hasil membahas dari historis komparatif dan berfokus pada perkembangan bahasa dari waktu sewaktu, sedangkan dialektologi cenderung berfokus kepada penelitian bahasa berdasarkan sebuah peristiwa yang terjadi berdasarkan hasil perhitungan. Leksikostastik dapat dibagi beberapa unsur bahasa daerah di Flores. Nah, ini berdasarkan perbedaan di tiap-tiap suku masing-masing. Nah, suku-suku ini memiliki macam dan bahasa dan cara-cara pelafalannya tersendiri. Walaupun secara umum sebagian besar bahasa tersebut berasal dari bahasa Melayu dan akhirnya berkembang. Sistem kepercayaan di Pulau Flores adalah mereka masih memiliki kepercayaan terhadap tradisi yang sudah berlangsung sejak 2500 hingga 300 tahun lalu. Hingga sekarang kepercayaan ini berunsur pemujaan kepada leluhur dan tradisi megalitik. Tradisi megalitik ini terlahir di Pulau Flores. Peninggalan yang ada seperti rancang rumah adat, monumen-monumen pemujaan, hingga seni ragam hiasnya, keberadaan monumen-monumen tradisi megalitik ini juga cukup luas hingga mencakup aspek simbolisme. Nah, sistem kepercayaan yang masih tradisional juga masih terlihat dari berbagai upacara seperti pemujaan berupa prosesi doa, mantra, pakaian pelaku seni, atau perlengkapan-perlengkapan upacara, dan lain sebagainya. Lalu juga ada upacara tentang siklus kehidupan yang diawali dari sejak lahir hingga pada kematian, dan upacara berkaitan dengan kehidupan seperti upacara dalam mencari mata pencaharian. Sistem politik suku Flores pada masa lalu umumnya didasarkan pada struktur kepemimpinan tradisional yang terdiri dari raja atau kepala suku, yang sering disebut sebagai rato atau rai. Pemerintahan suku ini biasanya bersifat feodal, dengan raja memegang kekuasaan tertinggi dan mendapat pengakuan spiritual. Selain itu, ada juga dewan penasehat atau aristokrat yang mendukung raja dalam mengambil keputusan. Oke, selanjutnya adalah sistem kekeluargaan.
Nah, dalam budaya suku Flores, nama panggilan dalam kekerabatan dapat bervariasi tergantung pada kelompok etnis atau suku-suku tertentu. Contohnya, mama panggilan untuk ibu, baba panggilan untuk ayah, kakak panggilan untuk kakak atau laki-laki atau perempuan, ado panggilan untuk adik atau laki-laki atau perempuan, bapak kakak panggilan untuk kakak dari pihak ibu, nenek panggilan untuk nenek dari pihak ibu, ata panggilan untuk nenek dari pihak ayah, tua panggilan untuk kakek dari pihak ayah, om panggilan untuk paman dari pihak ayah, tante panggilan untuk bibi dari pihak ayah, mang panggilan untuk paman dari pihak ibu, mase panggilan untuk bibi dari pihak ibu. Berikutnya adalah filsafat hidup suku Flores. Lohor wawa dihama-hama bok papang di moga-moga, artinya susah senang hendaknya dijalankan bersama-sama. Lalu yang kedua adalah mekunee doa delu modene esogawe, artinya hendaklah selalu berbuat baik kepada sesama, segenap sesama adalah saudara. Lalu yang ketiga adalah mita eti rikimota rikimata wajawiwi, artinya hendaklah selalu ramah dan hidup dalam kerukunan. Lalu yang berikutnya sarabo sarakai, artinya keramatamahan menunjukkan kedamaian batin. Demikianlah filsafat hidup suku Flores. Kemudian ciri khusus orang Flores, yang pertama tipe wajah yang berbeda. Jadi mereka kebanyakan mirip dengan orang Portugis dan mirip juga dengan orang Belanda karena mereka termasuk keturunan dari Portugis. Lalu mereka memiliki pemikiran yang terbuka. Mereka dengan senang hati menyambut dengan ramah para tamu yang berkunjung, dan mereka pun tak segan menawarkan rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat singgah atau menginap. Lalu karakter dan wajah mereka itu eksotis dan manis. Pria dan wanita Flores memiliki karakter wajah yang khas. Para prianya dengan ciri khas raut wajah yang tegas, alis tebal, mata tajam, hingga rahang yang tegas. Para wanita pun demikian, berwajah manis dengan kulit yang eksotis. Selanjutnya adalah makanan khas suku Flores. Yang pertama adalah sate ikan. Sate ikan adalah hidangan yang sangat populer di Flores. Ikan segar seperti ikan tuna atau ikan kakap biasanya digunakan sebagai bahan utama. Potongan ikan tersebut ditusuk dan kemudian dipanggang di atas bara api. Sate ikan ini sering disajikan dengan saus pedas yang terbuat dari cabai dan bumbu. Yang kedua adalah daging sei yang terbuat dari daging sapi atau daging babi. Cara pengolahannya yaitu daging dimasak dengan kayu bakar yang berjarak jauh sehingga bukan lidah api yang mematangkan daging melainkan asap panas. Lalu jewada atau kue rambut. Kue rambut dibuat dengan campuran tepung beras, gula aren, santan, air nira, garam, dan minyak. Oke guys, yang terakhir adalah bagaimana kita sebagai pendidik agama Kristen mengajari pendidikan agama Kristen kepada suku Flores. Nah, untuk mengajari pendidikan agama Kristen kepada suku Flores atau kelompok etnis manapun memerlukan yang namanya pendekatan sensitif dan hormat terhadap budaya serta keyakinan mereka. Jadi ada beberapa hal yang bisa membantu kita dalam melakukan pelayanan kepada suku-suku Flores adalah yang pertama, kita harus mempelajari budaya dan keyakinan suku Flores. Artinya kita meluangkan waktu untuk memahami budaya, tradisi, dan keyakinan suku Flores. Nah, ini akan membantu kita untuk menghormati dan menghargai yang namanya perbedaan budaya dan agama mereka. Lalu yang kedua adalah kita menjalin hubungan dengan komunitas. Kita harus bisa membina hubungan yang baik dengan komunitas suku Flores. Kita harus bisa mengajak mereka berbicara tentang cara terbaik untuk mengintegrasikan ajaran pendidikan agama Kristen dalam konteks budaya dan agama mereka. Lalu kita harus juga bisa memberikan materi yang relevan. Artinya kita memilih materi yang
relevan dengan budaya dan keyakinan suku Flores, serta dengan cara kita memberikan contoh ilustrasi yang sesuai dengan pengalaman mereka. Lalu kita membuka yang namanya ruang diskusi atau pertanyaan supaya mereka juga bisa berpartisipasi aktif dan berbagi pandangan mereka. Lalu kita harus bisa menghormati perbedaan. Kita harus bisa mengingat bahwa untuk selalu menghormati yang namanya perbedaan keyakinan dan budaya. Jangan kita memaksakan yang namanya ajaran agama kepada mereka, tetapi kita harus mengajarkan mereka dengan kasih sayang dan kesabaran. Lalu kita juga bisa memberikan mereka yang namanya nilai-nilai universal. Kita harus fokus pada nilai-nilai universal yang bersama-sama diakui oleh banyak agama seperti kasih sayang, keadilan, perdamaian, dan tolong-menolong. Lalu kita melibatkan orang tua dan keluarga. Kita harus bisa mengajak orang tua dan keluarga untuk terlibat dalam proses pendidikan agama. Mereka dapat memberikan wawasan dan dukungan tambahan. Lalu kita memberikan evaluasi dan penyesuaian. Nah, kita harus bisa melakukan evaluasi terus-menerus terhadap metode pengajaran, dan kita juga harus bisa memberikan mereka masukan kepada siswa dan suku Flores, sehingga penyesuaian pelajaran yang kita berikan kepada mereka bisa lebih efektif. Jadi, mengajar pendidikan agama Kristen kepada suku Flores atau kelompok etnis lainnya adalah tantangan yang memerlukan pemahaman mendalam tentang budaya dan keyakinan mereka. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa membantu siswa untuk memahami dan menerima ajaran agama tanpa mengorbankan budaya dan identitas mereka.